Hai, good morning good people. Hari ini kita bicara tentang marketing. Nah, topik ini sangat mendasar sekali, yaitu tentang karisma. Di dalam kondisi sulit seperti ini, bagaimana kita bisa tetap meningkatkan karisma perusahaan, brand, produk, atau jasa kita. Ayo kita bahas. Nah, kata-kata atau kalimat wisdomnya kan seperti ini ya. Konsumen itu hanya beli kepada brand atau produk yang dia sukai. Orang itu hanya beli kepada orang lain yang dia senang. Ya, seorang sales hanya bisa berhasil kalau dia berhasil membuat prospeknya itu nyaman dengan dia. Intinya apa sih? Manusia itu membeli ketika dia dalam kondisi inline ya, selaras pikirannya, senada, seirama, sefrekuensi dengan apa yang dia mau beli. Jadi ini adalah sesuatu yang kita bilang namanya karisma. Ya, karisma itu sesuatu yang buat orang itu senang. Bahkan sebelum beli, bahkan sebelum dia mempertimbangkan menggunakan produk atau jasa tertentu, orang ini atau prospek ini atau market tertentu sebaiknya dibuat senang dulu dengan kita, nyaman dulu dengan kita. Nah, dalam kondisi normal di luar pandemik seperti ini, membuat produk atau brand ini memiliki karisma itu lebih teknikal, yaitu dengan cara service kita. Dengan cara konsumen kita punya habit datang ke toko kita melayani dengan baik, kita membuat mereka wow. Ya, nah tapi dalam kondisi seperti ini di mana kita harus tidak memungkinkan kita untuk melakukan shopping sebagai konsumen, melakukan belanja secara rutin, datang ke toko-toko brick and mortar, toko-toko yang konvensional, di mana kita memiliki habit belanja ke sana, ini sungguh menjadi menantang. Bagaimana kita bisa tetap membuat konsumen kita, prospek kita yang sudah tidak pernah ketemu lagi sama kita, yang sudah tidak pernah face to face sama kita, yang nggak ketemu secara fisikal dengan kita sebagai penjual, sebagai pemilik bisnis, tetap memiliki positive feeling, tetap memiliki positive feeling, perasaan positif terhadap kita. Bagaimana kita tetap mempertahankan karisma brand dan produk kita terhadap market kita. Ya, jadi ada 5 hal yang perlu Anda lakukan. Ada 5 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah yang kita bilang namanya support. Jadi dalam kondisi seperti ini tentu konsumen kita, prospek kita, market kita itu tidak akan terang-terangan minta support sama kita. Mereka juga punya harga diri, mereka juga punya wibawa, tentu mereka nggak akan minta support sama kita. Tapi jauh lebih baik kalau kita proaktif. Ya, support kalau kita punya, kalau Anda baca berita, ya perusahaan-perusahaan besar dengan brand terkenal seperti Louis Vuitton itu spending $2.300.000 untuk riset tentang masker, tentang coronavirus, ya, tentang obatnya, tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan, tentang bagaimana coronavirus ini bisa kita atasi. Itu karena dia punya uang. L'Oreal dia sumbang $720.000 untuk hal yang sama. Tapi bagaimana kalau kita punya perusahaan yang nggak memiliki uang seperti itu? Jangan panik, nggak semua perlu uang banyak. Kita bisa melakukan support dengan hal yang sederhana. Misalkan contoh adalah bagi-bagi masker. Or, ini ada satu perusahaan yang menarik ya, ada satu perusahaan menarik. Dia membuat sebuah riset kecil tentang bagaimana caranya Anda bisa lebih sehat di rumah dengan melakukan olahraga atau memberikan tips-tips tentang bagaimana cara Anda membeli atau di mana cara Anda membeli, di mana toko yang menjual masker yang masih murah. Ini cukup menarik. Jadi mereka riset ke toko-toko, kemudian hasilnya dia beritahu kepada konsumennya dia, ke market yang dia target marketnya dia, untuk kemudian dia beritahu, mau beli masker, di sini loh harganya masih lumayan. Mau beli hand sanitizer, ini terjadi sekitar 3-4 minggu lalu ya. Sekarang udah nggak terlalu mahal masker sama hand sanitizer. Dulu waktu itu masih mahal banget, 3-4 minggu lalu. Perusahaan ini memberikan riset hasilnya dia. Oh, saya melakukan ini untuk Anda. Saya beritahu di sini masih murah, di sini masih lumayan terjangkau. Ya, ini ada salah satu bentuk support kepada market Anda. Oke, itu yang pertama, support. Yang kedua adalah melakukan riset dengan target market yang lebih spesifik. Ya, jadi riset ini adalah Anda kulaan tanda kutip informasi tentang bagaimana Anda bisa lebih baik, lebih sehat dalam kondisi pandemik ini, dengan kondisi social distancing atau physical distancing atau lockdown. Kalau di luar negeri ya sudah lockdown posisinya, perusahaan-perusahaan banyak melakukan riset untuk memberitahukan informasi yang secara baik dan benar supaya tidak hoax. Ya, jadi
riset yang pertama ini lebih ke arah teknikal, yang kedua ini lebih ke arah informatif. Jadi dia beritahu kepada konsumennya dia kalau yang ini hoax, yang ini benar. Jadi mereka jadi kayak editornya, begitu ya. Nah, satu perusahaan tentang, ya, saya kalau nggak salah ingat tentang perusahaan ini berhubungan dengan supply bayi, kalau nggak baju bayi juga suplemen atau susu bayi. Dia memberikan hasil risetnya dia, di artikelnya dia menuliskan gimana caranya membuat bayi Anda lebih tahan terhadap coronavirus. Kan nggak mungkin bayinya dikasih masker, kan nggak mungkin bayinya dikasihin hand sanitizer seluruh tubuhnya. Jadi ada tata caranya untuk bayi yang berbeda. This is very smart ya, karena target market dia ibu-ibu dan target marketnya dia adalah family, dan dia memang memberikan konten riset berhubungan dengan bagaimana anak mereka, balita mereka, batita mereka lebih aman terhadap serangan coronavirus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan konten muatan melalui video Instagram seperti yang saya lakukan sekarang, tapi inti kontennya adalah do it yourself, DIY, do it yourself. Ya, seorang restoran misalkan, dia memberitahukan buka resep sedikit tentang Anda suka makanan kami, tapi Anda tidak bisa lagi beli kepada kami secara rutin, atau Anda tidak bisa datang ke toko kami, ke restoran kami, maka kita beritahu tips ya, bagaimana memiliki, bagaimana menikmati makanan semacam yang di restoran kami, tapi you do it yourself. Kemudian direkam, chefnya mengatakan pakai bahan ini, pakai bahan ini, pakai bahan ini. Dan ini membuat orang menjadi nyaman sekali dengan brand itu, dengan resto itu. Karena ini membuat semacam, resto ini buka-buka rahasia dapur dan mereka ngajarin kita. Ada banyak kasus lain ya. Kemarin hari Senin yang lalu, saya barusan bicara dengan satu perusahaan yang saya bantu. Itu memberitahukan bagaimana cara memilih mobil yang benar. Ini seorang dealer mobil, pengusaha dealer mobil, dia mengatakan gimana cara memilih mobil yang benar. Do it yourself, dikasih tips ya, dikasih panduannya. Jika Anda ingin membeli mobil dari online, bagaimana supaya nggak dibohongi, ini ciri-cirinya. Jadi kontennya berupa buka dapur, buka rahasia perusahaan, tentu bukan semuanya, tapi yang relevan kepada konsumen. Apa sih efeknya? Konsumen akan respect dengan brand seperti ini, karena dia merasa dibantu. Dia nggak merasa dijualin, tapi dia merasa dibantu untuk mendapatkan nikmat yang sama, untuk mendapatkan atmosfer yang sama, untuk mendapatkan sensasi yang sama tanpa harus belanja atau keluar rumah atau datang ke tempat toko, perusahaan, bengkel, apapun juga itu. Ya, I hope you get my point. Jadi kasih konten yang ngajarin orang do it yourself. Sekali ibu-ibu rumah tangga banyak ya yang membuka account sosial media hanya untuk melihat chef-chef terkenal memberitahukan resep-resepnya dia bagaimana cara memasak A, memasak B, memasak C. Kemudian dipraktekkan di rumah tangganya. That's very very simple konsepnya. Nggak harus chef, semua bisnis juga bisa kasih buka rahasia dapur Anda, ajarin konsumen Anda do it yourself at home. Ini akan membuat brand Anda sangat disukai orang, ya, likable. Nah, sudah ada support, ada riset, ada konten. Sekarang openness. Nggak semua perusahaan kena dampak negatif. Ada perusahaan yang diuntungkan dengan kondisi pandemik. Ya, seperti saya katakan di awal, ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan seperti hand sanitizer, ada perusahaan produsen masker, ada produsen APD dan segala macam, ada perusahaan toilet paper, tisu dan segala macam. Nah, ini semua perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Nah, openness ini artinya apa? Keterbukaan. Brand Anda mendapatkan uang udah banyak. Maka salah satu cara paling baik untuk membuat konsumen tidak ilfeel sama Anda adalah tidak melakukan sesuatu yang curang. Misalkan Anda menaikkan harga. Salah satu antiseptik brand yang saya pakai itu tiba-tiba kemarin diberitahu oleh istri saya harganya naik. Nah, ini juga sesuatu yang saya pikir ini naiknya karena memang dia mau ambil untung berlebihan atau memang dari sananya harga naik. Dan ini seandainya dibuat sebuah pemberitahuan, hey, harga kita naik karena A, B, C, D, E, F, G, bukan karena kita ambil profit yang berlebihan. This kind of openness membuat Anda dapat respect dari konsumen Anda, dapat angkat topi, dapat hormat dari prospek Anda. Ya, bisa ngerti poin saya ya, openness, keterbukaan ya. Terutama kalau perusahaan Anda diuntungkan karena pandemi ini. Oke, finally adalah tentu target market.
At this moment tidak semua perusahaan mampu melayani semua konsumen, karena mungkin perusahaan Anda yang melihat vlog saya, perusahaan Anda juga mengalami penyusutan ya, mungkin anak buah Anda harus dirumahkan sebagian harus ditutup dan segala macam. Beberapa industri manufacturing lainnya harus di slimming down, harus diringkas karena tidak mungkin untuk mempertahankan speed atau volume produksi seperti sebelum pandemik. Maka pilih konsumen Anda yang memiliki lifetime value, yang memiliki nilai tinggi di mata Anda. Anda tidak bisa menyenangkan semua konsumen dalam kondisi seperti ini. Anda mesti handpick, Anda mesti pilih konsumen. Harapan saya sebanyak mungkin Anda bisa buat senang, Anda bisa buat mereka merasa wow dengan Anda, tapi target market tetap harus Anda pilih. Harus bijak ya, karena kita tidak bisa menyenangkan semua market kita. Pilih target market, customer yang memang sudah loyal dan memiliki jam terbang tinggi, yang memang senang belanja dan spending their money to your business. Ya, jadi kalau boleh dibilang mana coach yang saya pilih, saya membuat berkarisma, karisma saya develop untuk prospek baru, atau karisma saya develop untuk prospek atau konsumen lama yang udah loyal. Ya, pilihan kedua yang saya sarankan. Ya, develop your karisma kepada konsumen yang sudah terbukti loyal sama Anda. Toh anyway, konsumen Anda akan bisa mereferensikan temannya kalau mereka memang benar-benar nyaman dan suka dengan brand pelayanan Anda dan cara Anda melakukan support, riset, konten, dan seterusnya yang di awal saya katakan tadi. Ya, so itu 5 tips dari saya tentang marketing, bagaimana tetap bisa memiliki upgrade your charisma, meningkatkan, mempertahankan karisma Anda dalam kondisi market ketika lesu seperti ini. Semoga bermanfaat. I see you tomorrow. Stay safe, stay healthy, my friend. Bye bye. Boom.